Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang elektrokimia di bidang industri kimia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, eh, saya Lailatus Istianah Ramadhani dan rekan-rekan saya. Saya Yulia Rehana Maksum dengan akhiran NIM 074. Saya Ale Fatima dengan akhiran NIM 084. Saya Nadia Salsabila dengan akhiran NIM 103. Oke. Pertama, apa itu elektrokimia? Elektrokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari tentang perpindahan elektron yang terjadi pada sebuah media pengantar listrik atau elektroda. Elektroda terdiri dari elektroda positif atau katoda dan elektroda negatif atau anoda. Hal ini disebabkan karena elektroda tersebut akan dialiri oleh arus listrik sebagai sumber energi dalam pertukaran elektron. Konsep elektrokimia didasari oleh reaksi reduksi oksidasi atau redoks dan larutan elektrolit. Pada reaksi reduksi terjadi peristiwa penangkapan elektron, sedangkan reaksi oksidasi merupakan peristiwa pelepasan elektron yang terjadi pada media pengantar pada sel elektrokimia. Proses elektrokimia membutuhkan media pengantar sebagai tempat terjadinya serah terima elektron dalam suatu sistem reaksi yang dinamakan larutan. Larutan dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Yang pertama, larutan elektrolit kuat merupakan larutan yang mengandung ion-ion terlarut yang dapat mengantarkan arus listrik dengan baik, sehingga proses terserah terima elektron berlangsung cepat dan energi yang dihasilkan relatif besar. Yang kedua, elektrolit lemah merupakan larutan yang mengandung ion-ion yang cenderung terionisasi sebagian, sehingga dalam proses serah terima elektron relatif lambat dan energi yang dihasilkan kecil. Namun demikian, proses elektrokimia tetap terjadi. Yang ketiga, larutan non-elektrolit, yakni proses serah terima elektron tidak terjadi. Selanjutnya ada metode elektrokimia. Di sini metode elektrokimia menggunakan reaksi redoks. Dan reaksi dasar dalam elektrokimia sendiri itu kan redoks. Reaksi reduksi terjadi penurunan bilangan oksidasi dan penangkapan elektron. Dan sedangkan reaksi oksidasi terjadi kenaikan bilangan oksidasi dan pelepasan elektron. Di sini terdapat contoh 2Fe3+ plus ditambah Sn2 plus menjadi 2Fe2 plus ditambah Sn4 plus. Dan jika suatu larutan terdiri dari ion Sn2 plus dan Fe2 plus yang ditempatkan di dalam bejana dan dihubungkan dengan elektroda, katoda, dan anoda, maka akan terjadi reaksi seperti di gambar berikut. Di gambar berikut menunjukkan setengah reaksi oksidasi atau reaksi di anoda, yaitu Sn2 plus menjadi Sn4 plus ditambah 2 min. Reduksi atau reaksi di katoda menunjukkan 2Fe3 plus ditambah 2 min menjadi 2Fe2 plus. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis elektrokimia. Yang pertama ada sel volta. Sel volta atau dikenal sebagai sel galvanik merupakan sel elektrokimia yang pertama kali ditemukan pada tahun 1800-an oleh Alessandro Volta dan Luigi Galvani. Sel volta adalah sel elektrokimia di mana reaksi kimia terjadi dan menghasilkan energi listrik proporsional. Nah, prinsip sel volta sendiri adalah ketika dua plat logam sebagai elektroda direndam secara bersamaan dalam larutan elektrolit yang memiliki reaktivitas lebih tinggi, ion logam di dalam larutan akan larut sebagai ion bermuatan positif, meninggalkan elektron pada plat yang menjadikannya bermuatan negatif. Pada plat logam lain dengan reaktivitas yang lebih rendah, ion positif dari larutan elektrolit cenderung menempel pada permukaannya, menyebabkan plat tersebut bermuatan positif. Jika kedua plat ini terhubung ke sebuah konduktor, elektron akan mengalir melaluinya, menyebabkan arus listrik terbentuk. Besar arus listrik yang dihasilkan akan sebanding dengan jumlah muatan dan negatif yang ada pada masing-masing plat logam. Nah, di sini ada deret deret volta. Jadi makin ke kanan, dia akan semakin mudah direduksi dan akan susah atau sulit dioksidasi. Dan semakin ke kiri, dia akan lebih mudah dioksidasi, makin aktif dan sukar untuk direduksi.
Nah, di sini ada macam-macam sel volta, yang itu ada sel kering, sel aki, sel bahan bakar, dan baterai NICD. Nah, ini selanjutnya ada contoh penerapan sel volta di sini. Kalau misalnya kita lihat dari gambar di sini, gambar tersebut menunjukkan sel volta sederhana di mana asam sulfat H2SO4 menjadi larutan elektrolit dalam reaksi tersebut. Sedangkan dua logam sebagai elektroda yaitu zinc atau Zn dan juga tembaga atau Cu. Kedua elektroda tersebut dihubungkan dengan sebuah konduktor yang terdapat lampu untuk membuktikan keberadaan arus listrik. Selanjutnya, jenis-jenis elektrokimia yang kedua ada sel elektrolisis, adalah reaksi yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Sel ini merupakan sel elektrokimia yang digunakan untuk mendorong reaksi redoks non-spontan lewat penerapan energi listrik dan mengandung anoda positif dan katoda negatif. Prinsip kerja sel elektrolisis yaitu sel elektrolisis mempunyai dua elektroda bersifat negatif dan positif. Cara kerja sel elektrolisis yaitu dengan cara menghubungkan sumber arah dari kutub negatif ke katode dan kutub positif ke anoda. Kemudian menjadi overpotensial yang mendorong reaksi reduksi dan oksidasi non-spontan dapat berjalan, sehingga elektron dapat mengalir dari katode ke anoda dan ion-ion positif cenderung ke katode lalu terreduksi. Sementara ion-ion negatif tertarik ke anoda dan teroksidasi. Ini adalah contoh elektrolisa cairan NaCl. Secara umum, elektrolisis lelehan senyawa ionik melibatkan reaksi redoks yang lebih sederhana. Hal ini dikarenakan tanpa adanya air, kation akan direduksi di katode dan anion akan dioksidasi di anoda. Sebagai contoh, pada elektrolisis lelehan NaCl, ion Na+ akan tereduksi dan di katode membentuk logam Na dan ion Cl- akan teroksidasi di anoda membentuk gas Cl2. Selanjutnya ada macam-macam elektroda. Yang pertama, elektroda yang tidak ikut bereaksi atau elektroda inert. Reaksi pada katoda sama dengan reduksi terhadap kation. Reaksi pada anoda sama dengan oksidasi terhadap anion. Yang kedua adalah elektroda yang bereaksi atau elektroda non-inert. Reaksi pada katoda sama dengan elektrodanya akan habis bereaksi. Reaksi pada anoda sama dengan elektrodanya dioksidasi atau bereaksi diubah menjadi ionnya. Selanjutnya ada aku kan? G. Oke. Selanjutnya ada aplikasi elektrolisis. Yang pertama ada electroplanting, yang kedua ada pembuatan aluminium, yang ketiga pembuatan magnesium, yang keempat penyulingan tembaga, yang kelima elektrolisis brin. Baik, selanjutnya adalah pengaplikasian elektrokimia terhadap industri kimia. Yang pertama adalah industri aluminium. Aluminium terutama diproduksi untuk pembuatan alloy yang ringan. Di USA saja, aluminium diproduksi lebih dari 1 juta ton per tahunnya. Pengolahan logam aluminium dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap permunian dan tahap elektrolisis. Pengolahan ini dinamakan proses Hall, sesuai dengan nama penemunya, yaitu Charles Martin Hall pada tahun 1863 sampai 1914. Biji aluminium atau bauksit dimurnikan menjadi aluminium oksida. Aluminium diekstraksi dari aluminium oksida dengan cara elektrolisis. Elektrolisis dari aluminium oksida terdapat ion aluminium, aluminium oksida, dan aluminium cair. Aluminium oksida memiliki titik leleh yang tinggi, yaitu lebih dari 2000 derajat Celcius. Karena titik leleh aluminium oksida tinggi, maka dilarutkan dalam kriolit cair. Kriolit Kreolit sendiri berfungsi untuk menurunkan titik leleh dan mengurangi biaya yang sama dalam mengekstraksi aluminium. Nah, selanjutnya ini adalah gambar dari eh, Herold itu sendiri. Nah, ini ada grafit yang sebagai negatif sebagai katoda dan ada grafit di atas tersebut sebagai anoda. Selanjutnya ada grafit terbentuk dari karbon.
Larutan aluminium oksida dalam kriolit dimasukkan dalam sel Hall-Héroult, kemudian dialiri listrik. Ion aluminium direduksi di katoda menjadi aluminium cair. Karena massa jenisnya lebih besar, maka aluminium cair akan tenggelam. Selanjutnya ada industri elektroplating. Elektroplating adalah proses pelapisan logam dengan menggunakan arus listrik untuk mendepositkan lapisan tipis logam lain di atas permukaan suatu benda kerja. Proses ini tidak hanya sekadar memberikan lapisan baru, tetapi juga mengubah sifat fisik dan kimia permukaan benda kerja tersebut. Aplikasi elektroplating dalam industri, yang pertama ada di industri otomotif, yang kedua industri perhiasan, industri penerbangan, yang keempat ada industri medis, yang kelima industri perhiasan, dan yang terakhir ada industri tekstil. Next. Selanjutnya ada prinsip kerja dari elektroplating sendiri. Di sini sudah terpaparkan gambar kerja dari elektroplating, yakni benda yang akan dilapisi atau katoda dan logam yang menjadi lapisan atau anoda dicelupkan ke dalam larutan elektrolit. Ketika arus listrik searah dialirkan, ion-ion positif dalam larutan akan tertarik ke katoda yang bermuatan negatif. Sesampainya di katoda, ion-ion positif ini akan menerima elektron dan berubah menjadi atom logam netral yang kemudian menempel pada permukaan katoda membentuk lapisan tipis. Sementara itu, pada anoda terjadi proses oksidasi di mana atom logam melepaskan elektron dan larut ke dalam larutan. Dengan demikian, secara bertahap lapisan logam baru akan terbentuk pada permukaan benda. Next. Selanjutnya, yang ketiga itu ada di industri baterai. Elektrokimia menjadi dasar penting dalam industri baterai karena kemampuannya mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks yang terjadi di elektroda, yakni anoda untuk oksidasi dan katoda untuk reduksi. Nah, ada beberapa jenis baterai. Yang pertama ada baterai primer. Nah, itu baterai yang hanya dapat digunakan sekali. Contohnya itu baterai alkali. Yang kedua ada baterai sekunder. Baterai yang dapat diisi ulang melalui reaksi redox reversible. Dan contohnya itu baterai lithium ion dan timbal asam. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada baterai aliran yang memanfaatkan elektrolit cair untuk aplikasi skala besar. Nah, untuk komponen utama baterai itu seperti material, material elektroda, yaitu grafit, oksida logam, dan elektrolit, yaitu cair, gel atau padat, dan dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan daya tahan. Jadi teknologi baterai yang berbasis prinsip elektrokimia ini menawarkan berbagai keunggulan termasuk efisiensi energi yang tinggi, fleksibilitas material, dan potensi pengembangan yang lebih ramah lingkungan. Namun masih ada tantangan seperti meningkatkan stabilitas material, mengembangkan baterai solid state, dan menciptakan teknologi daur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya ada industri air limbah. Pengaplikasian elektrokimia dalam industri air limbah memiliki peranan penting dalam proses pengolahan air limbah untuk mengurangi dampak lingkungan dan memenuhi standar kualitas air yang aman. Salah satu contohnya adalah elektrolisis untuk pengolahan limbah organik. Dalam proses elektrolisis, arus listrik dialirkan melalui air limbah yang mengandung bahan organik. Proses ini dapat menghasilkan oksidasi dan reduksi yang membantu memecah senyawa organik berbahaya menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak berbahaya. Elektrolisis juga dapat digunakan untuk menghasilkan oksigen atau ozon yang berfungsi sebagai oksidan untuk menguraikan bahan pencemar. Selain itu, elektrokimia juga dapat digunakan untuk menghasilkan energi dari air limbah melalui proses seperti pemulihan energi termal atau elektrokimia, di mana perbedaan potensial yang dihasilkan dari limbah dapat dikonversi menjadi energi listrik. Baik, kesimpulan dari elektrokimia adalah elektrokimia membahas tentang hubungan antara listrik dan reaksi kimia. Ada dua jenis utama, yakni sel volta yang mengubah energi kimia menjadi listrik dan sel elektrolisis yang mengubah listrik menjadi reaksi kimia. Di industri kimia sendiri, elektrokimia banyak digunakan. Misalnya, elektrolisis digunakan untuk membuat zat-zat kimia penting seperti soda kaustik, klorin, dan aluminium. Seperti pada tadi yang udah kita bahas, yaitu industri aluminium. Sel volta digunakan dalam baterai yang menghasilkan listrik untuk berbagai alat elektronik. Seperti yang tadi kita bahas, ada industri baterai. Sehingga elektrokimia itu sangat penting untuk industri kimia karena membantu
untuk membuat produk-produk yang kita pakai sehari-hari. Mungkin seperti itu yang dapat kita paparkan dalam presentasi industri pengaplikasian elektrokimia pada industri kimia. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.